Kita perkenalan dulu ya Pak ya. Boleh, Kalau boleh. saya kan mungkin Bapak sering lihat Pak. Iya, tapi nggak tahu namanya juga sih. Iya. Karena kebanyakan orang. Iya. Nih pertama-tama perkenalan dulu Pak. Nama saya Indra Pak. Yes. Dari Ilkom Malam semester 3. Mm-hmm. Ya, saya Christine, sekelas. Iya sih kita bertiga. Salah. Saya kelas juga. Bapak pasti nggak pernah ngeliat saya ya? Jarang. Masih sering lihat tapi jarang. Saya Febri ya Pak dari semester 3. Nah, silakan. Ya Pak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Pak. Mungkin kalau kita kan tadi kan sering ngeliat tapi juga saya juga kurang tahu. Oh iya. Bapak. Baik, terima kasih. Nah, perkenalkan nama saya Haryanto. Bisa dipanggil Pak Ari di sini. Oh. Ya, jadi saya di sini bertugasnya sebagai IT support sebenarnya. Oh. Bukan pustakawan. Bukan pustakawannya Pak. Iya. Tapi saya memang sudah lama ngikut, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Oke. Hmm. Aku boleh tanya ya Pak ya? Boleh. Mungkin bisa ceritain nggak sih Pak sedikit tentang diri Bapak mulai dari lama tadi udah ya, lama bekerja di sini, terus kesan dan pesan untuk di IT support itu seperti apa? Iya. Untuk yang tadi pertama, Itu bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda. dari saya. Pertama sih mungkin karena saya udah lama juga dari sini, sekitar udah 8 tahun ya sekarang. 8 tahun ya. 18. 2017 18 ya udah masuk ke Berarti sini. itu sesudah ini jadi universitas Mas? Iya betul, saya baru dipindahkan. Saya juga tadinya dari tempat yang lain, bagian umum. Oh, oke. Nah, Tapi karena- masih di Budi ini. Ya, tapi ini udah dimutasi namanya. Jadi sekarang saya dari 2018 sampai sekarang di Perpus. Oh, Hmm. 1 tahun. Iya, lumayan lama. Ganti Duduk lagi. Oh, oke. Apa sih yang paling Bapak sukai dari lingkungan Universitas Budi Dharma? Iya. Yang paling disukai sekarang di Universitas Budi Dharma itu udah banyak perubahan. Yang tadinya lapangan sempit atau apa, sekarang udah ada kantin baru, ada parkir sekarang sudah mulai lebar. Banyak fasilitas yang sudah bisa digunakan. Gitu. Fasilitas yang paling Bapak sukai? Fasilitas apa ya? Mungkin kantin kali mungkin ya. Kantin ya? Iya, karena Saya juga suka. Bagus siapa ya? ya, Dulu soalnya bagus. siapa kan? Kantin. Tadi pindah ke belakang lebih bagus lagi lebih lebar. Oke. Iya. Yang ketiga Pak, pertanyaan terakhir dari saya, ada nggak sih organisasi di luar sana yang Bapak ikuti selain di Universitas Budi Dharma ini? Kalau untuk organisasi sih kayaknya saya nggak ikut ya, Nggak karena ikut kan ya? terfokus masih di sini, jadi nggak pernah ikut organisasi di luar. Oh, berarti fokusnya tetap di Iya, jadi kampus ini ya? sebagian IT support, jadi saya harus standby terus ada kendala-kendalanya di sini. Oke. Dari saya cukup. Ya, kalau saya sih lebih ke penasaran aja Pak. Kalau di sini kan jatuhnya kan perpustakaan. Terus tugas Bapak sebagai IT support itu apa berarti Pak? Jadi kalau tugas IT support itu sebenarnya membackup Oh. kayak troubleshooting, kayak internet trouble, terus komputer error, kadang-kadang kita yang bantu. Oh. Ya, jadi Komputer yang ini ya? iya, kadang-kadang suka error, kadang-kadang mahasiswa juga nggak tahu harus ngapain, nanti itu saya bisa bantu. Trouble yang masalah komputer segala macam itu biasanya. Itu support itu. Kalau gitu struktur di sini kayak gimana dong Pak? Kalau misalkan karena kan setahu saya kan kalau bagian perpustakaan itu kan ya udah cuma bagian pustakawan aja gitu. Benar-benar. Karena ada lagi IT supportnya. Berarti Iya. ada berapa bagian lagi kan di sini Pak? Sebenarnya ada 4 orang. Oh, termasuk Wismaya ya? Ya, Iya. betul. Jadi ada Pak Iskandar sebagai kepala perpustakaan. Oh Bapak ini. Atau ada lagi? Pagi, ya itu kepala perpustakaan ya. Ya. Sendiri-sendiri. Ya, jadi ada Pak Iskandar, ada Ibu Maya, ada Bapak Kemal. Bapak Kemal dan Ibu. Yang tadi belakang itu. Ya, jadi dia itu sebagai pelayanan pustaka. Kalau 2 orang itu referensi dan pelayanan pustaka. Kalau saya emang sebagai IT support. Karena emang berdasarkan sekarang tuh diperlukan yang namanya IT support. Jadi untuk kendala-kendala troubleshooting atau apa dibutuhkan IT support. Nah terus kalau di sini kan Pak, saya cuma tahu di perpustakaan UBD itu ada skripsi. Itu kan yang maksudnya kan ya di luar dari novel atau nggak buku-buku para ahli gitu ya Pak. Itu juga ada skripsi sama tulisannya dosen. Nah kalau misalkan di luar dari itu Pak, dari anak Budi sendiri itu ada nggak sih Pak
tulisan-tulisan mereka sendiri. yang Untuk ditaruh di sini. anak mahasiswa di sini itu udah ada bukunya. Oh, Itu dari anak Ilkom. malah dari Iya, Oh. dari anak Ilkom itu udah 3 atau 2 buku kayaknya. Tapi beda judul. Itu novel atau Nah, lebih ke Kayak fotografi ya. penelitian gitu. Iya, penelitian dan fotografi segala sih. Oh. Lebih ke penelitian dia. Buku dia ada dua tahun kemarin kayaknya. Tahun kemarin ada 2 buku yang masuk. Kalau di sini berarti Bapak ya saya kan tahu teman saya tuh punya kasus Pak. Mungkin Bapak ingat atau enggak ya, agak lupa sih. Jadi teman saya tuh pernah ada di sini di dalam terus ngedengar ada yang berisik, Bapak langsung gercep masuk ke dalam ngingetin anaknya gitu Pak. Iya. Nah itu kalau gitu tuh termasuk kerjaan Bapak juga kah atau? Iya. Ya itu karena termasuk SOP dari saya. Oh, Jadi mungkin diinfokan dari yang mahasiswa juga mungkin terganggu karena di sini mungkin belum bisa kedengaran dari sana ya. Jadi iya. kita bisa pantau dari CCTV. Nah, tapi untuk suara belum karena belum bisa ngerekam untuk suara. oh, Ya, jadi kalau ada yang komplain baru kita samperin orang. Iya, seperti itu. tapi pernah ngerasa bosan nggak Pak kerja di? Kok di sini kan buku istilahnya kayak apa ya? Ini perpustakaan itu kan kayak orang yang jarang kepikiran bakal datang ke sini gitu. Sebagian orang bosan. Iya, apalagi kan zaman sekarang itu kayak orang udah paling males buku, Iya. paling semuanya HP. Iya. Kalau dari Bapak sendiri ngerasa bosan nggak Pak ngeliat buku-buku kayak gini? Pak? Kalau dari saya sih sebenarnya enggak ya. Karena yang pertama kan kita ngeliat orang baru terus yang pastinya. Seger ya Pak? Iya. Ngeliat orang baru terus. Buku juga mungkin ada yang baru terus. Selalu ada perubahan jadi nggak bosen sih. Kalau misalkan dari anak mahasiswa kayak kita Pak, mau apa namanya request untuk sebuah novel, misalkan yang nggak ada di sini gitu, kita mau request gitu, itu bisa nggak sih? Bisa. Jadi sekarang kita punya link khusus untuk yang buku. Jadi bisa diisi lewat Google Form. Jadi buku-buku apa yang diinginkan nanti kita bisa bantu diadain. Ada di aplikasinya atau gabung sama SIA atau di? Enggak, nanti kita bisa langsung dari scan yang kita taruh meja tuh. Oh, Ya, kita selalu ada kayak survei dan buku juga ada. oh, Jadi kita disiapin meja. oh, sudah, Ini lanjut. Di sebelum lanjut aja. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman Bapak berinteraksi dengan dosen atau lingkungan kampus secara umum? Berinteraksi dengan dosen. Iya, Jarang tuh. maksudnya dosen nggak pernah ada yang kesini? Jarang, ada aja, cuman tapi jarang. Kalau Salah satu yang sering Pak Suryadi ya. Pak Suryadi, nah, sekarang ada yang dosen bisnis Pak Pujo namanya. Oh, yang itu ya, saya juga sering lihat tuh dia, Nah, tapi kalau saya itu kira emang- mahasiswa. Bukan. Soalnya sering Dia kesini. kalau berinteraksi emang sering berinteraksi. Ya, mungkin dia minta bantuan kayak yang tadi saya bilang. Mungkin dia ada kendala di komputer atau di PC-nya. Saya bisa bantu, biasanya kayak gitu. Oh jadi mereka kalau kesini cuma contoh kayak gitu doang? Kalau paling ya cari buku, kita bisa bantu juga. Oh ya, kalau di sini bisa cari-cari buku gitu Pak. Misalkan nih, ini kan ada banyak raknya nih Pak. Saya penasaran misalkan buku novel yang ini gitu. Ada sistem kerjanya Pak? Ada. Itu lewat aplikasi yang namanya Digilip. Oh di situ ada di sini. Ada. Oh. Jadi kamu bisa buka lewat handphone, untuk cari bukunya apa. baru cari. Nah, bisa langsung ke sini atau sekarang kita udah punya Instagram. Oh, Jadi nanti kalau butuh apa buku ini Pak, nanti kita bisa bantu cariin. itu aplikasi dari Google atau bikin sendiri Pak? Bikin sendiri. Wih, Ya, jadi khusus. oh, Iya. Namanya Digilip. digilip. Oke, apa perubahan atau hal yang ingin Bapak lihat berkembang di kampus ini? Perubahannya yang tadi dibilang mungkin dari fasilitas sudah banyak memadai ya. Yang tadinya sempit, sekarang sudah banyak yang berubah. Kayak kantin udah banyak yang berubah. Apalagi udah punya gedung baru, nah itu lebih enak lagi. Nah, tapi ada nggak sih keinginan khusus dari Bapak nih, dari Bapak pribadi, dari perubahan kampus ini, ada nggak sih? Tambahin gitu. Kan kita udah ada kantin, udah ada kantinnya ada 2 lagi kan, Gomart, terus parkiran lebih luas, Iya. gedung ada 2, ada lift segala macam. Nah, ada nggak sih
kayak keinginan khusus dari Bapak? Mungkin fasilitas olahraga ya ditambah lagi. Oh, Iya, betul. soalnya kan cuma ada basket. Iya, di sini mah. betul, betul. Mungkin kayak mini soccer mungkin lebih bagus ya. Di sini juga di di belakang ada air kosong kan soalnya. Itu ide yang bagus Pak. Itu benar-benar ide yang bagus. Oke, pertanyaan terakhir, apa pesan atau saran untuk mahasiswa lain agar bisa lebih aktif dan berkembang di kampus ini? Sering-sering ke perpustakaan ya. Baca-baca buku ya, Pak? Iya dong. Tapi Bapak sering ke gedung baru nggak Pak? Atau nggak? Jarang. Sering, jarang, sering, Pak? sering. Oh, Iya. buat masalah IT juga Pak? Oh kalau IT nggak, paling bantu-bantu aja. Oh, Kan karena di sana juga ada tim IT khususnya. oh gitu. Karena Beda-beda aja. ya kalau di sana khusus untuk satu gedung. Kalau untuk saya emang di perpus aja. Oh, Ya. Sebenarnya kalau misalnya boleh tahu Pak, sebenarnya gedung ini tuh yang gedung lama ini dipakai tuh untuk jurusan apa sih Pak? Yang lebih banyak? Kalau sekarang sih mungkin dari lab ya. Nah, Lab dari ya. komputer ya. Komputer. Bisnis juga ada juga tapi nggak terlalu banyak karena sekarang semua pada dipindah ke sana semua. Berarti lantai 3 kosong. Ada kadang-kadang. Oh ada, Ada. tapi jarang ya Pak. Jarang. Karena dulu itu kita gabung sama yang perguruan sebelah. Nah, kalau dulu gabung, jadi sekarang semua pindah ke sini. Jadi ada beberapa mungkin yang masih di sini, tapi kebanyakan sih udah di sana semua. Iya, Kayak gitu. benar-benar. Nah, ini Pak kan saya tahu kan Miss Mayang kan lulusan apa ya khusus buat perpustakaan apa ya? Perpustakaan. Ya gitu. iya perpustakaan. Kalau di sini tuh kalau dari Bapak sendiri ada apa? Kalau buat perpustakaan ini sendiri ada buat kriteria buat masuk ke perpustakaan ini nggak Pak? Yang pastinya emang harus pustakawan, karena dia basicnya mengerti buku semua, dia kan ada pelajarannya. Nah kalau kayak ilkom kayak kita gini Pak bisa apa kayak ya apa ngelamar kerja nggak sih Pak kalau buat- Mungkin kalau di perguruan bisa. begitu? Ya, kalau universitas rata-rata emang pustakawan yang dicari. Oh, Lulusan pustakawan. Ya mungkin bisa juga sih karena buat tambah-tambahan kayak yang tadi kayak saya nih kan IT support. Dia bisa mungkin buat yang bikin video atau apa bisa. Tapi tergantung dari kampusnya itu sendiri. Iya benar. Ya. Tapi kalau perguruan sih kayak sekolah-sekolah itu biasanya nggak murni dari pustakawan kayaknya setahu saya. iya, saya malah baru dengar itu lulusan pustakawan malah dari Miss Mayang gitu. Saya malah baru tahu ada jurusan pustakawan Ya, itu. sekarang udah banyak justru lulusan pustakawan. Miss Mayang gimana Pak? Nanti ketemu. Miss Mayang tapi Sudah sering ketemu Pak. Oh, udah sering ketemu. Udah sering makanya saya nyariin nih. Iya, tapi Miss Mayang nggak pernah kelihatan lagi itu kalau sampai Sore. Iya, dia emang kerja jamnya cuma dari pagi sampai sore doang. Jam 4. Terus di sendiri. Foto sendiri kali ya. Iya, boleh. Yang lagi kayak gini aja. Selamat malam Kak, perkenalkan nama aku Indra dari Ilmu Komunikasi Malam semester 3. Aku ingin bertanya-tanya di sini. Boleh tahu kan namanya siapa Kak? Clara Florencia. Kak Clara, aku mau tanya-tanya sedikit tentang perpustakaannya Kak Clara ya. Kak Clara, boleh tahu nggak hal positif apa yang Kakak lihat dari apa namanya perpustakaan Budi Dharma ini? Kan sementara itu kan Kakak kan adalah alumni dari SMK Budi Dharma, terus kuliah juga di sini. Dari perpustakaan di SMK sama di sini hal positif apa yang Kakak lihat? Jujur dari sini tuh aku terbantu banyak banget. Ya, terutama dalam pengerjaan tugas dan dalam refreshing otak. Nah, kenapa aku bisa bilang kedua itu? Karena yang pertama soal dalam pengerjaan tugas itu aku bisa meminjam beberapa buku yang mungkin diperlukan untuk aku mengerjakan tugas. Dan kalau misalnya untuk healingnya sendiri, di sini kan juga menyediakan beberapa buku yang adanya novel, buku-buku seperti buku-buku untuk psikolog gitu kan, yang bisa membuat kita menjadi tenang, damai. Nah, di situ jadi aku merasa kayak sangat terbantu. Cuman terkadang ada kalanya kuantiti setiap buku yang di sini tuh kurang banyak. Misalnya kayak
ada pas itu aku nemuin buku tentang ilmu komunikasi, tentang organisasi. Nah itu dia cuma mempunyai kuantiti satu doang. Nah sedangkan yang minjem buku itu kan di kelas aku sendiri kan banyak kan. Jadi aku nggak mendapatkannya gitu, nggak bisa meminjam buku tersebut. Jadi harus nunggu orang tersebut balikin bukunya, baru aku bisa meminjam buku tersebut. Jadi kayak mungkin kedepannya perpustakaan itu bisa selain menyediakan tempat duduk yang banyak, tapi juga bisa menambahkan kuantiti yang banyak. Kalau gitu ada, kalau itu kan yang hal yang ingin kakak sampaikan, hal yang kakak sampaikan ya kayak. Terus ada nggak kayak pesan yang ingin kakak sampaikan gitu, kayak keinginan gitulah tentang perpustakaan ini gitu. Kalau keinginannya mungkin boleh ini banyakin buku aja sih, sama kalau bisa nggak ada lagi. Oke, berarti cukup ya kak ya. Cukup. Oke, terima kasih kak Clara. Sebelumnya perkenalan dulu boleh ya kak ya. Perkenalan kak, nama aku Indra dari Ilmu Komunikasi Malam semester 3. Ingin bertanya-tanya, boleh kenalan dulu kak, atas nama siapa kakak? Dengan Kak Petrus. Kak Petrus. Oke. Kak Petrus, aku izin buat nanya-nanya sebentar ya kayak mengenai perpustakaan ini. Kalau boleh tahu, Kak Petrus ini sering nggak sih di perpustakaan ini? Jarang sih, Jarang. cuma kalau pas tertentu aja. Oh, pas dulu aja. Biasanya itu pas tertentunya itu Kak Petrusnya lagi ngapain? Kadang kalau nggak nunggu ujian, nunggu matkul, itu juga jarang. Ini karena lagi skripsian aja nyari-nyari. Oh, di sekitar sini jadi ya kayak lagi sekalian nyari referensi juga ya. Oh. Kalau gitu kesan Kak Petrus ada di perpustakaan UBD ini apa ya kak? Kalau boleh tahu? Apa ya? Ya nyaman sih kalau buat ngerjain tugas, ngerjain skripsi enak. Lebih tenang. Hmm, Oh, oke. lebih fokus aja. Sama kalau gitu terakhir kak, ada nggak kak pesan buat perpustakaan UBD ini, mungkin kayak kakak mau kasih notes apa gitu untuk perpustakaan ini gitu? Apa ya? Belum kepikiran sih. Belum Selama kepikiran. ini nyaman-nyaman aja soalnya di sini. Oke, siap. Ya udah, makasih ya kak ya. Oke, sama-sama. Oke.